merasa tidak pantas bersama dengan siapapun, dalam hal ini pasangan atau dalam sebuah hubungan. Pernahkah kamu merasa seperti itu dengan berbagai macam alasan yang kamu miliki masing-masing? Biasanya kalau perempuan karena masalah fisik, merasa badan terlalu berisi, merasa badan terlalu kurus, merasa badan tidak ideal, merasa kulit tidak putih, merasa tidak cantik, merasa kurang menarik, sehingga merasa tidak pantas bersama dengan siapapun, merasa diri tidak berharga, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya berusaha keras untuk merubah diri demi memenuhi ekspektasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya, ada cerita seperti ini. Di suatu daerah ada seorang perempuan yang merasa tidak ada laki-laki yang mendekati dirinya. Kemudian dia merasa insecure. Apa aku tidak cantik? Apa aku tidak menarik sehingga tidak ada laki-laki yang mendekati aku? Dan ternyata mayoritas laki-laki di lingkungan sekitarnya itu standarnya kurus, kemudian tinggi, rambutnya lurus, dan di situ kondisinya perempuan ini badannya berisi, kemudian mungil, dan juga rambutnya ikal, sehingga dia merasa standarnya tidak sama dengan laki-laki yang ada di sekitarnya. Sementara sehari-hari dia berada di situ, yang dijumpai adalah laki-laki yang ada di sekitarnya itu, dan karena standarnya berbeda sehingga dia merasa dirinya yang salah, dia merasa dirinya yang tidak pantas untuk didekati, seperti itu. Untuk kamu perempuan yang punya cerita sama dengan ini dan sempat merasa minder, merasa tidak ada yang mendekati sehingga merasa tidak pantas dan lain-lain, coba pikirkan ini. Memang laki-laki mayoritas yang ada di sekitar kamu, kriteria perempuan ideal mereka adalah seperti yang mereka pikirkan, dan kebetulan itu belum sesuai di kamu. Tapi apakah kriteria mereka ini mewakili kriteria orang laki-laki seluruh dunia? Gak usah seluruh dunia, tapi apakah kriteria mereka mewakili kriteria laki-laki di Indonesia atau di provinsi atau di kabupaten kamu? Tidak kan? Akan ada orang yang punya kesukaan yang berbeda, jadi setiap orang itu punya daya tarik sendiri, setiap orang itu pasti ada yang suka. Jika kamu mau merubah diri kamu untuk menjadi lebih ini lebih itu, is okay, gak masalah, gak apa-apa. Tapi jangan pernah jadikan pemenuhan ekspektasi orang lain untuk jadi alasan kamu. Aku ingin lebih kurus biar dia itu melihat aku seperti ini. Aku ingin menjadi lebih putih, aku ingin lebih berisi biar orang-orang di sekitar aku itu wow melihat aku seperti ini. Jangan pernah jadikan ekspektasi mereka sebagai alasan kamu untuk memenuhinya, karena ketika kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang, itu tidak akan pernah ada habisnya. Yang terjadi apa? Akan selalu haus akan perubahan diri, dalam hal ini ke arti yang negatif ya. Tidak pernah bersyukur terhadap apa yang dilihat, selalu merasa kurang terhadap apa yang ada di kaca. Sehingga apa yang terjadi? Membenci diri sendiri, merasa tidak berharga, dan itu dampaknya tidak bagus untuk kesehatan mental kita, tidak bagus bahkan bisa ke fisik kita. Orang yang udah kurus misalkan karena ekspektasi lingkungan sekitarnya kurus itu nggak kayak gitu, lebih kurus lagi, dia diet mati-matian untuk melakukannya, hingga akhirnya karena untuk memenuhi ekspektasi mereka dia sampai mengorbankan kesehatan diri, kena GERD, MAH, dan juga gangguan pencernaan lain karena terlalu ekstrim dietnya. Atau bahkan gangguan makan yang terjadi parah itu sampai anoreksia, sampai terjadi bulimia, seperti itu kan berbahaya sekali. Jadi ketika kamu merubah diri kamu, itu juga didasari dari dalam sini. Aku berubah untuk siapa, aku melakukan ini untuk apa. Seperti yang aku sampaikan tadi, pernahkah kamu merasa bahwa ekspektasi orang lain yang sedang kamu usahakan untuk penuhi ini tidak akan pernah ada habisnya? Kayak selalu kurang aja gitu. Badan udah pas misalkan atau badan agak gemuk kemudian diet dan kurus, ada yang bilang kok kamu sekarang kurusan sih, lebih bagus gemukan yang kemarin. Kemudian ada orang lagi yang kebetulan dia suka dengan badan yang kurus, kamu jadi karena tadi ada komentar seperti itu kamu nambahin asupan diri kemudian agak gemukan lagi. Kemudian orang yang gak suka agak gemukan bilang kok badan kamu sekarang gemukan sih, bagusan yang kurus kemarin. Yakin kamu ingin memenuhi beberapa ekspektasi mereka dengan preference yang berbeda-beda ini, yang barangkali juga satu orang itu antara kriterianya sekarang dengan beberapa tahun kemudian atau bahkan beberapa bulan kemudian itu bisa berubah. Jadi kembali lagi, kalau kamu pengen merubah diri kamu untuk menjadi lebih baik lagi, itu karena diri kamu sendiri,
Karena untuk kebaikan, misalkan aku diet untuk biar aku lebih sehat, itu akan lebih enak kamu menjalaninya, akan lebih bersyukur dan juga enjoy dalam menjalaninya. Karena buat apa kalau kita seperti itu tapi malah stres sendiri kan, itu justru malah tidak enak dan tidak nyaman dalam perasaan kita, dan akan mengganggu hari-hari kita karena perasaan tidak nyaman itu. Misalkan pakai pakaian ini karena orang lain bilang gak bagus, kita jadi gak nyaman padahal kita suka pakaian itu. Kemudian kita lagi makan, orang lain komen kok badan kamu gemukan, padahal itu normalnya kamu makan, ya akhirnya kamu gak mau makan dan kamu skip lunch atau makan siang gara-gara orang pikir kamu gemuk kayak gitu. Itu kan jadi tidak bagus atau tidak sehat untuk kesehatan mental kamu, bahkan fisik kamu juga. Jadi seperti itu teman-teman. Karena pasti setiap orang itu punya kesukaan yang berbeda-beda. Ada yang suka orang yang kulitnya putih, ada yang suka orang yang kulitnya agak gelapan, ada yang suka orang yang kulitnya sawo matang, ada yang suka orang yang tubuhnya berisi, ada yang orang suka orang yang tubuhnya langsing kurus tinggi, ada yang suka orang yang rambutnya ikal, ada yang suka orang yang rambutnya lurus, dan berbagai macam kriteria yang mereka punya. Dan setiap orang itu pasti ada yang suka masing-masing dengan keunikan yang kita punya, dengan apa yang dianugerahkan kepada diri kita. Dan jika kamu merasa tidak pantas, kamu merasa kok kayaknya gak ada yang deketin aku dan sebagainya, please stop pikiran itu dan coba pikirkan apa yang aku sampaikan tadi, coba renungkan tentang hal itu. Jadi daripada memikirkan orang ini sukanya apa ya, orang ini sukanya apa ya, tanyakan ke diri kamu dulu, aku sukanya gimana sih, apa yang aku inginkan di diri aku tuh pengennya jadi orang yang seperti apa sih. Itu dulu, agar kamu lebih enjoy menjalani hari kamu dan tidak mudah terpengaruh dengan kata A, kata B, kata C. Karena kamu menarik dengan apa yang kamu miliki dan kamu berharga dengan apa yang kamu punya. Yuk kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita dan izinkan diri kamu untuk bahagia. Seperti itu teman-teman, semoga ini bisa menjadi reminder buat kita semua, untuk kebaikan kita semua, agar kita lebih bahagia. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.